Sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu Kepala. Saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saya. Terima kasih waktu yang diberikan Ibu Kepala kepada saya untuk melakukan wawancara terkait tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga. Tugas ini adalah untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, Bu. Pak Iman, ya sama-sama. Pada dasarnya penjenengan ikut jadi guru penggerak kan saya yang memotivasi, sehingga apapun tugas yang penjenengan emban, saya berkewajiban untuk membantu. Saya sangat mendukung. Selagi saya mampu, pasti akan saya bantu sebisanya, Pak. Silakan monggo, ada permasalahan seperti apa, kalau saya bisa, saya bantu, saya jawab. Oke. Ini Bu, terkait pengambilan keputusan, tentunya Ibu sebagai kepala sekolah SD Negeri 1 Kabulan sering mengambil keputusan, Ibu. Pada intinya saya ingin belajar kepada Ibu tentang bagaimana pengalaman Ibu Kepala untuk mengambil keputusan apabila ada permasalahan, Bu. Saya boleh saja wawancara, Ibu? Ya, Pak, silakan, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Iman. Memang sebagai seorang pemimpin, seorang kepala sekolah, utamanya dalam melaksanakan tugas, pasti suatu keniscayaan pasti itu akan dihadapkan pada suatu permasalahan. Okay? Nah, dalam suatu kasus tersebut atau suatu permasalahan, apabila kita akan mengambil keputusan itu biasanya kita dihadapkan pada dua permasalahan, Pak Iman. Yang pertama apabila masalah tersebut itu benar dengan benar. Ada juga permasalahan yang benar dan salah. Iya. Sehingga kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan tersebut. Iya. Kalau permasalahan yang sama-sama benar, itu yang dinamakan dilema etika ya Pak Iman, kalau nggak salah ya. Nah ya, adapun permasalahan yang antara kita harus memilih antara benar dengan salah, itu istilahnya rujukan moral, seperti itu Pak Iman. Jadi selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral seperti itu, Ibu. Sekarang pertanyaan kedua, Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Terima kasih Pak Iman. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Sebagai seorang kepala sekolah, dalam mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan ya, di dalam permasalahan tersebut itu mengandung unsur kebaikan atau tidak. Jika itu memang unsur kebaikan, maka kita harus sangat berhati-hati dan teliti. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu akan berakibat fatal, begitu. Jadi harus sangat berhati-hati dan teliti sebelum memutuskan suatu permasalahan. Nah, untuk memutuskan permasalahan tersebut itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan Pak Iman. Ya, antara lain memutuskan permasalahan yang melibatkan orang banyak, misalnya itu, dalam istilahnya itu ends-based thinking. Nah, kemudian ada pula yang harus diperhatikan, memutuskan sesuatu dengan melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan pada diri kita. Itu. Jadi kita berpikir berbasis rasa peduli. Kalau yang pertama tadi itu adalah
berpikir pada basis pada hasil akhir. Kalau yang kedua ini rasa peduli begitu. Dan yang terakhir yang saya laksanakan itu, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip dalam diri atau berpikir berbasis peraturan. Jadi kita tidak dalam mengambil keputusan kita tidak boleh menyimpang dari aturan yang ada gitu, sesuai ketentuan yang ada, sehingga sana sini kepenak begitu Pak Firman. Gitu. Berarti intinya kita hati-hati, teliti, juga melihat peraturan gitu. Iya, seperti itu. Insya Allah saya akan tiru keputusan Ibu. Iya Pak. Kemudian pertanyaan yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkah ataupun prosedur yang saya lakukan selama ini Pak, apabila ada permasalahan, yang pertama saya harus mengidentifikasi, menyaring-nyaring permasalahan tersebut, apakah berhubungan dengan etika, sopan santun ataupun norma sosial, itu Pak, itu penting juga, jadi berhubungan dengan etika, sopan santun dan norma sosial. Kemudian menentukan juga kita dengan pihak siapa saja itu Pak yang terlibat dalam kasus tersebut. Gitu. Misalnya ada melibatkan wali murid atau mungkin guru begitu Pak. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Kemudian langkah berikutnya adalah mengumpulkan bukti atau fakta yang relevan dengan kasus yang kita hadapi, bukti-buktinya apa saja, relevan apa enggak dengan apa yang mau kita ambil atau mau kita putuskan begitu Pak. Kemudian menguji benar atau salah, kemudian menguji menggunakan paradigma benar lawan salah, itu. Kemudian menguji menggunakan 3 prinsip yang tadi saya sampaikan, yaitu berbasis hasil akhir, berbasis rasa peduli dan berbasis peraturan, gitu ya Pak. Kemudian langkah berikutnya adalah memunculkan gagasan baru yang kreatif di saat saya bingung, tapi kita mengambil keputusan, jadi kita berupaya untuk memunculkan gagasan yang bermanfaat, yang kreatif gitu Pak. Kemudian setelah itu kita ambil keputusan. Dan yang terakhir melihat keputusan dan refleksi. Bagus sekali langkah-langkahnya Ibu. Cukup banyak Pak memang. Mudah-mudahan Pak, saya yakin Pak Firman pasti mampu Pak. Ini nanti jadi kepala sekolah. Harus berhati-hati, memang seperti itu pasti sih Pak dihadapkan pada permasalahan, berbagai macam permasalahan gitu Pak. Selanjutnya pun pertanyaan selanjutnya itu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Ini pertanyaan tentang hal-hal yang harus diambil dalam memutuskan kasus Pak. Jadi hal-hal yang saya ambil dalam memutuskan suatu kasus itu dalam kasus dilema etika terutama itu saya melangkah sesegera mungkin mengumpulkan dewan guru seluruhnya. Saya kumpulkan, kemudian saya menyampaikan permasalahan secara rinci, secara runtut. Permasalahan sedang dihadapi, kemudian melihat ketentuan, norma ataupun regulasi yang berlaku saat ini, kemudian juga merekap manfaat dari suatu kebaikan, dan yang terakhir adalah segera saya mengambil keputusan, begitu Pak. Gitu Ibu. Kemudian pertanyaan yang ke-6, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan, Bu? Ya Pak, dalam melaksanakan tugas sehari-hari ya pastilah akan muncul suatu kasus ataupun permasalahan di sekolah. Nah, kasus tersebut harus segera diselesaikan hari itu juga. Tapi menggunakan skala prioritas. Karena apa? Hal ini demi kenyamanan semua warga sekolah. Karena apa? Kasus-kasus yang ditunda penyelesaiannya itu akan menimbulkan permasalahan lagi nanti pada hari-hari lain. Jadi sedampak mungkin, sebesar mungkin kasus yang ada diselesaikan hari itu juga. Itu kalau saya seperti itu Pak Iman. Bagus. Berarti dari pembelajaran kula bahwa apa permasalahan diselesaikan saat itu juga nih Bu. Matur nuwun Bu. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dunia etika, Bu? Ya, tentu saja ada Pak Iman ya. Tentu saja ada faktor-faktor yang mempermudah, sangat membantu saya dalam memutuskan suatu kasus. Di sini kasus dilema etika nih Pak Iman, dilema etika ini yang lebih utama. Bahwa faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah guru. Iya, semua guru dan seluruh tenaga pendidikan itu yang bekerja sangat baik sesuai dengan tupoksinya, iya Pak. Itu memiliki rasa kebersamaan dan juga kekeluargaan yang bagus di sekolah, itu sangat membantu tentunya Pak Iman. Karena ada juga ya guru yang mungkin kadang-kadang vokal, nah itu. Jadi tentu itu tidak membantu dalam menyelesaikan kasus. Iya. Selama ini sangat kondusif di sekolah Ibu. Iya, alhamdulillah selama ini teman-teman guru baik sekali. Kerjasamanya juga baik, kekeluarganya juga baik, gitu Pak Iman. Insya Allah kami akan terapkan nanti di pembelajaran di kelas juga akan, misalnya saya menghadapi keputusan-keputusan, insya Allah akan saya hadapi seperti apa yang Ibu sampaikan ke saya. Iya, tentunya Pak. Iya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ke-8 Bu, atau yang terakhir ini Bu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika selama ini? Iya Pak. Jadi pembelajaran yang dapat saya ambil dari pengambilan keputusan dilema etika tersebut adalah bahwa manusia itu tidak akan mungkin lepas dari segala permasalahan atau kasus, pasti ada. Nah, kasus tersebut harus segera diselesaikan. Karena tadi saya sampaikan menunda suatu permasalahan adalah tidak baik, gitu Pak. Jadi demikian pula saya berharap Pak Iman nanti ketika di kelas pun kayak gitu. Ketika menghadapi suatu permasalahan kasus siswa misalnya, yang monggo untuk segera diselesaikan. Kalau memang itu perlu menghadirkan wali murid ataupun saya, bisa diundang Pak untuk bisa membantu menyelesaikan kasus yang sedang Pak Iman hadapi. Kemudian dalam mengambil keputusan adalah merupakan hal yang paling bermanfaat dan kecil resikonya Pak Iman. Iya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kita ambil yang kira-kira sangat bermanfaat, paling bermanfaat dan resikonya kecil gitu lah. Beresiko sangat kecil. Gitu Pak Iman. Iya. Ya, demikian dari saya Pak Iman. Kalau tidak puas saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih itu jawaban dari Ibu. Saya ingat-ingat, saya nanti akan saya catat sebagai pembelajaran saya nantinya ke depan. Menurut saya juga jawaban Ibu sangat sangat mengena, sangat bagus sekali menurut saya. Selain itu juga menurut saya Ibu juga selama ini saya lihat sebagai kepala sekolah juga di sini baik, menurut saya baik, Ibu sangat baik menurut saya di dalam Ibu memimpin di sekolah SD Negeri 1 Pakuya.
Insya Allah saya akan meniru semua perbuatan baik Ibu di masa-masa yang akan datang. Amin. Oke. Saya terima kasih Ibu Sama-sama, atas Pak waktunya. Iman. Saya sudah mengganggu. Tidak. Oke. Ya. Saya juga minta maaf selaku yang diwawancarai, manakala jawaban saya mungkin kurang puas, kurang memuaskan Pak Iman, mohon untuk dimaafkan, Pak. Dan terima kasih juga. Saya doakan semoga Pak Iman diberikan kemudahan dan sukses dalam mengikuti program sebagai guru penggerak. Terima kasih Pak Iman. Sukses dan semangat selalu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bapak di aktivitas kesibukannya Bapak. Di sini saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga. Di sini tugas saya adalah dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis kepada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, Pak. Tentunya Bapak sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah di SD Bapak ini, tentunya Bapak mengalami namanya keputusan di Pak, sering melakukan keputusan-keputusan di sini. Di sini intinya saya ingin belajar kepada Bapak bagaimana cara mengambil keputusan yang baik menurut Bapak. Nih, Pak. Langsung saja nih Pak, kita melakukan wawancara nih Pak. Ya, silakan. Mungkin apa yang perlu ditanyakan, barangkali saya bisa menjawab dengan benar ataupun sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak, di sekolah Bapak? Terima kasih. Tentunya di suatu sekolah, apalagi lembaga pendidikan, ini banyak permasalahan. Baik tadi yang dikatakan dilema etika maupun bujukan moral. Dalam mengidentifikasi untuk hal ini, tentunya dilema bisa dikatakan suatu permasalahan yang sulit dipecahkan. Mungkin di sini lebih ke arah benar melawan benar. Itu untuk mengidentifikasi dilema etika. Jadi suatu kebaikan melawan kebaikan, ini tentunya menjadi permasalahan dalam pemecahannya. Kemudian satunya adalah bujukan moral. Bujukan moral. Hal ini bisa diidentifikasi sebagai benar melawan salah atau benar versus salah. Sebagai suatu contoh, misal saya selaku kepala sekolah pada jam kerja ada undangan acara pernikahan tetangganya. Mungkin ini merupakan satu contoh kasus dilema etika. Atau dalam hal lain, guru saya sudah memilih siswa untuk ikut lomba nyanyi. Tapi ada siswa tiba-tiba mendekati guru tersebut untuk mengajukan adiknya supaya ikut lomba nyanyi, dan ada iming-iming nantinya ibu dapat hadiah. Nah, ini sudah bujukan moral. Mungkin gambarannya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Jawabannya sangat memuaskan menurut saya. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, baiklah. Suatu permasalahan yang keduanya mengandung nilai kebajikan ini tentu perlu dipahami secara mendalam agar pemecahan masalahnya itu bisa sesuai. Dalam hal ini mungkin saya lebih cenderung dalam penyelesaiannya ini
mengambil 3 hal penting. Itu pertama, bahwa penyelesaian masalah itu lebih mengutamakan kepada hasil akhirnya, segi manfaatnya, segi kebermanfaatan bagi orang banyak. Atau kita berpikir menggunakan berpikir berbasis pada hasil akhir atau ending end test thinking. Kemudian di samping itu juga dalam memutuskan suatu permasalahan kita harus mengacu pada peraturan yang berlaku, atau di sini berpikir berbasis pada peraturan. Kemudian hal tidak kalah penting adalah bahwa ketika memutuskan suatu hal yang merupakan dilema etika, kita juga mengembalikan pada diri sendiri. Suatu pemecahan masalah kita kembalikan pada diri sendiri, atau lebih ke berpikir menggunakan berbasis rasa peduli, mungkin itu. Kemudian dengan itu langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, dalam penyelesaian suatu masalah, ya tentunya kita identifikasi dulu masalah. Mengidentifikasi masalah, permasalahannya apa, seperti apa. Kemudian tentunya mengumpulkan bukti atau fakta-fakta yang saling berhubungan atau yang relevan. Kemudian menguji benar dan salah, menguji benar versus salah. Di samping juga menguji benar melawan benar. Ya, itu juga perlu diuji. Kemudian tidak kalah penting dengan 3 langkah tadi. Berpikir secara hasil akhir, kemudian peraturan, kemudian juga rasa peduli. Itu penting. Kemudian ketika dalam suatu penyelesaian ada kebingungan, tentunya perlu adanya ide kreatif untuk menangani hal tersebut. Barulah langkah berikutnya adalah memutuskan masalah tersebut. Jangan lupa untuk dilihat hasil keputusan itu bagaimana, apakah ada hasil akhir yang baik atau tidak, dan juga harus direfleksikan supaya itu menjadi acuan juga ke depan. Bila mana terjadi suatu permasalahan yang hampir sama, itu pengambilan langkahnya bisa tepat atau lebih sesuai. Mungkin itu langkah yang perlu ditempuh. Bagus sekali menurut saya langkah-langkah yang Bapak ambil. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak alami, Pak? Alhamdulillah di sekolah kami ini guru-gurunya termasuk memiliki jiwa kekeluargaan yang bagus, sehingga dalam hal ini ketika ada suatu permasalahan, sesegera mungkin dipecahkan atau diselesaikan. Kemudian bagaimana caranya? Caranya dengan mengumpulkan rekan-rekan guru. Di sini saya sering kali mengumpulkan rekan guru, bukan antara atasan dengan bawahan, supaya guru-guru kita anggap sebagai rekan. Supaya apa? Supaya ada kemudahan dalam berkomunikasi. Dengan hal semacam itu, yang terjadi adalah antara rekan guru dengan kepala sekolah itu memiliki timbal balik yang saling terbuka, sehingga suatu permasalahan sebesar apapun itu alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik, dengan bijak, dan hasil akhir yang bisa lebih banyak manfaatnya ketimbang ketidakmanfaatan. Bagus sekali jawabannya Bapak ini. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak alami? Jadi adakah tantangannya Pak? Ya. Dalam suatu penyelesaian kasus, penyelesaiannya karena tadi saya sampaikan dengan mengumpulkan rekan guru, tentunya
yang namanya manusia, guru itu sebagai manusia ini memiliki karakter yang berbeda tentunya. Ya. Memiliki karakter yang berbeda dan juga tentunya kadang tingkat pemahaman yang berbeda. Untuk itu saya senantiasa memahamkan pengertian, menjelaskan secara rinci permasalahan yang ada supaya dipahami oleh semua rekan guru. Kemudian juga mengumpulkan fakta-fakta relevan yang pada akhirnya ketika sudah paham permasalahannya sehingga bisa diputuskan bersama. Itu yang Pak tantangannya nggih, memang dari bermacam-macam guru nggih. Iya, dari bermacam guru yang berbeda. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi suatu permasalahan ini yang diharapkan adalah segera terselesaikan. Oleh karena itu ketika ada permasalahan atau kasus ini langsung diselesaikan. Jadi tidak ada jadwal khusus atau tata kala dalam penyelesaian kasus. Mengapa demikian? Suatu kasus ketika ditunda dalam penyelesaiannya maka akan menjadi tumpukan kasus. Tumpukan kasus. Ketika ada tumpukan kasus sehingga menjadi tidak nyaman di dalam bekerja, menjadi tidak nyaman dalam pelaksanaan tugas pun menjadi ada kebimbangan, keraguan dan sebagainya, sehingga suatu permasalahan atau kasus ini segera untuk diselesaikan. Ya tentunya tadi tetap berpedoman pada hasil akhir ya, lebih banyak ke kemanfaatannya. Jadi selama ini kalau ada masalah langsung diputuskan nih Pak? Iya, segera untuk diputuskan, diambil pemecahannya. Selanjutnya, adakah di sekolah ini seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus yang dihadapi oleh Bapak? Ya, untuk seseorang, mungkin saya tidak menunjuk pada seseorang karena ya kebetulan saya lebih terbuka dengan semua teman, sehingga ketika ada permasalahan ya semua rekan dilibatkan. Mengapa demikian? Karena semakin banyak yang memikirkan itu akan semakin banyak ide gagasan yang dimunculkan, sehingga ini bisa suatu permasalahan ini bisa segera terselesaikan ya, supaya tadi karena ya kami berprinsip bahwa permasalahan harus segera diselesaikan. Ya kalau hanya menunggu tangan seseorang, ide seseorang, maka ya, permasalahan itu akan lama terselesaikan. Tetapi ketika melibatkan semuanya, ini dengan demikian ini permasalahan akan lebih cepat terselesaikan. Ini bagus sekali Pak. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira menurut Bapak pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan selama ini Pak? Itu pembelajaran yang bisa dipetik. Mungkin ini juga tidak hanya di suatu instansi pemerintah atau organisasi pemerintah ataupun organisasi masyarakat lainnya, ini juga mungkin menjadi pembelajaran bagi diri pribadi bahwa setiap manusia itu pasti memiliki suatu permasalahan, dan ketika memiliki permasalahan tentunya jangan menghindar dari permasalahan atau lari dari permasalahan. Ya, di sini tentunya ketika menghadapi suatu permasalahan kita harus segera menyelesaikannya. Mengapa demikian? Coba tadi adanya kenyamanan dalam hati untuk bekerja, untuk bisa tetap semangat. Kalau untuk masalah pribadi tentunya tetap bersemangat dalam hidup. Kalau masalah itu masalah di suatu instansi, tentunya kenyamanan dalam bekerja.
kinerjanya lebih Optimal. lebih optimal sehingga hasilnya pun akan memuaskan. Jadi menurut saya dalam hal ini tentunya tidak saja penyelesaian permasalahan di kantor atau instansi, tapi juga sebagai pengalaman pribadi yang sangat berharga. Mungkin itu. Aduh, terima kasih sekali Pak, jawaban dari Bapak gimana menurut saya itu bagus sekali Pak, buat pembelajaran saya ke depannya dalam mengambil keputusan-keputusan yang saya hadapi Pak. Sebelumnya terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bapak yang menurut saya sangat memuaskan nih Pak. Terima kasih, mohon maaf saya sudah mengambil waktunya. Saya cukupkan sekian nih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.